Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pemrograman teknologi bergerak. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar kami terkait pengembangan aplikasi mobile Unanisers. Jadi karena selain di bidang pengajaran, penelitian menjadi salah satu bidang yang ingin dimajukan oleh universitas, termasuk Universitas Andalas. Sedangkan pada beberapa dekade terakhir ini terjadi beberapa masalah untuk dunia penelitian, seperti kurangnya aplikasi atau sistem yang bisa terintegrasi dengan data-data penelitian dan membantu kerjasama antara peneliti dalam bentuk kolaborator. Aplikasi Unan Research dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kolaborasi antar peneliti, mempermudah pengelolaan proyek penelitian, dengan adanya sistem tas seperti sistem tertulis, mengoptimalkan pelacakan kemajuan penelitian, memfasilitasi manajemen waktu dan deadline dengan fitur pelacakan tenggat waktu, mempermudah pertukaran informasi dan komunikasi antar kolaborator, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampel penelitian, dan membantu pengelolaan data penelitian di universitas. Target sendiri, target pengguna kami ada dua, yaitu user. User ini mencakup kepada dosen dan mahasiswa yang berperan sebagai peneliti yang akan menjadi pengguna utama dari aplikasi, dan admin baik itu fakultas atau universitas yang berperan sebagai orang yang akan menyetujui proposal dan penelitian yang diajukan. Baik, selanjutnya untuk fitur-fitur pada untuk admin itu hanya ada dua fitur, yaitu login dengan akun yang telah disediakan dan fitur untuk menyetujui atau menolak proposal. Selanjutnya untuk dosen atau mahasiswa yang berperan sebagai user, itu ada fitur login, mengajukan proposal, manajemen aktivitas dan timeline, melihat history, dan profile. Untuk lebih jelasnya terkait fungsional tadi akan dijelaskan oleh Regina dalam bentuk use case diagram. Kepada Regina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dari Una Research sendiri. Di sini itu itu ada dua aktor. Yang pertama itu ada mahasiswa, lalu yang kedua itu ada admin. Di mana admin dan mahasiswa ini dapat melakukan login. Dan untuk fungsional dari mahasiswa itu sendiri yaitu di mana mahasiswa dapat mengajukan proposal, lalu melihat histori. Di mana melihat histori ini mahasiswa dapat melihat histori pengajuan dan juga histori penelitian. Lalu, mahasiswa dapat melakukan pengajuan kolaborasi, lalu menerima pengajuan kolaborasi, lalu manajemen aktivitas, lalu melihat timeline, dan yang terakhir yaitu ada upload hasil. Dan di sini ada admin, yaitu admin dapat melakukan yaitu mengkonfirmasi pengajuan yang telah diajukan oleh mahasiswa ataupun dosen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Regina. Selanjutnya itu UI yang sudah kami rancang akan dijelaskan oleh oral kepada oral, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan UI atau tampilan yang akan kami buat di dalam aplikasi Unan Research ini. Di mana untuk tampilan yang pertama, ketika aplikasi baru dibuka, akan menampilkan UI dari logo dari Unan Research ini. Selanjutnya, UI yang kedua, di mana di UI kedua ini ada welcome text dari Yunan Research ini, dan ada button login dan sign up dari Yunan Research ini. Di mana ketika user belum memiliki akun, user bisa melakukan sign up akun, di mana harus menginputkan nama, email, password, dan juga mengcopy password yang barusan dia buat. Lalu mengklik akunnya. Ketika ketika user sudah memiliki akun, maka user bisa melakukan login dengan menginputkan email dan password yang ia buat pada saat sign up. Ketika berhasil login, maka aplikasi akan menampilkan ke halaman dashboard, di mana pada halaman dashboard ini akan nampak profil dari pengguna, lalu ada bulan yang akan diupdate secara otomatis setiap bulannya, lalu ada current project, di mana current project ini adalah semua project yang sedang berjalan oleh user. Lalu ada detail dari salah satu projectnya. Seperti contoh, pada user Ahmad ini, dia membuat salah satu project di mana projectnya bernama perancangan aplikasi umroh.
selanjutnya untuk project di sini untuk UI selanjutnya ini ada project di mana project ini tuh berisi semua semua project yang sudah dibuat ataupun yang sudah selesai oleh user. Selanjutnya, ketika pengguna ingin mengupload tugas, dia bisa upload UI dari aplikasi di mana pengguna harus menginputkan nama dari project dan deskripsi dari project yang ia buat. Dan terdapat tiga button, di mana button yang pertama itu select dates. Di sini pengguna dapat menetapkan kapan project tersebut harus selesai. Lalu add member, di mana pengguna dapat menambahkan kolaborator, baik itu mahasiswa lain ataupun dosen di dalam penelitian tersebut. Lalu meng-create project-nya. Ketika pengguna ingin menambahkan member atau kolaborator lain, di sini kita perlu menginputkan email dari kolaborator tersebut. Lalu ini untuk dates-nya, di mana tanggal project tersebut harus selesai. Lalu selanjutnya untuk UI projectnya, di sini berisikan detail dari penelitian yang sedang dilakukan oleh user, di mana di sini terdapat judul, deskripsi penelitian, objek penelitian, tim kolaborator yang terlibat di dalam penelitian tersebut. Lalu status, di mana status ini tuh perlu menunggu konfirmasi dari admin, apakah pengajuan tersebut sudah disetujui atau masih dalam tahap pengajuan. Di mana untuk menghubungkan dari uh, project ini ke admin, user perlu mengklik ajukan proposal untuk dapat uh, tersambung ke admin. Lalu untuk tambah tugas, di sini ketika user mengklik tambah tugas akan menampilkan UI yang harus untuk mengajukan proposal, eh, user harus menambahkan judul proposal, nama pengaju, dan nama-nama kolaborator yang terlibat di dalam penelitian tersebut. Lalu menambahkan file atau proposal yang sudah ia buat. Lalu untuk task, sini task yang dibuat oleh user, di mana task tersebut dapat diedit ataupun dihapus oleh usernya. Selanjutnya untuk detail dari tips tersebut berisikan judul, deskripsi, deadline, dan penanggung jawab di dalam penelitiannya tersebut. Lalu ini tanggal untuk memilih tanggal dari task yang akan ia buat. Sekian selanjutnya untuk admin, UI dari admin. Ini adalah UI dari admin, yang mana UI dari admin ini berisikan jumlah pengajuan yang dimasukkan oleh pengguna atau user, lalu jumlah proposal yang harus disetujui. Dimana untuk salah satu pengajuan ini akan berisi atau akan nampak list-list dari jumlah pengajuan proposal yang diajukan oleh user. Dimana di sini itu akan nampak nama dari pengaju dan file proposal yang ia ajukan. Dan di sini admin perlu mengapprove atau tidak proposal yang ia ajukan. Sekian UI dari Unan Research, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aurel. Untuk progres perkembangan proyek kami sampai saat ini mungkin baru sampai pada UI ini. Selanjutnya kami akan masuk pada progres evaluasi lagi UI yang telah kami buat dan setelah itu baru masuk ke implementasi kodenya. Sekian presentasi dari kami terkait progres PTB kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.